Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga hari ini kabarnya baik, sehat, dan yang pastinya tetap semangat ya dalam belajar. Pembahasan pada video kali ini yaitu pada KD 4.11 menyimpulkan isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dalam bentuk cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Pembahasan pada video kali ini yaitu kita akan membahas tentang menyusun cerita inspiratif. Yang dimaksud dengan cerita atau teks inspiratif yaitu adalah sebagai cerita untuk mendapatkan sebuah ide atau pikiran untuk menambah motivasi dan semangat bagi si pembaca. Biasanya, teks inspiratif merupakan pengalaman orang lain yang dituliskan sehingga menginspirasi orang lain. Nah, untuk menyimpulkan sebuah teks inspiratif perlu memahami langkah-langkahnya dengan baik, sehingga akan lebih memudahkan pembaca dalam memahami isinya. Pembahasan kita yaitu bab 6, berbagi inspirasi melalui cerita inspirasi. Yang A, identifikasi informasi cerita inspirasi. B, simpulan teks cerita inspirasi. C, telaah struktur kebahasan dan isi cerita inspirasi. D, penyusunan cerita inspirasi. Untuk yang A, kalian bisa lihat di video sebelumnya ya. Dan sekarang kita akan bahas yang B, yaitu simpulan teks cerita inspirasi. Simpulan teks cerita inspirasi. Simpulan adalah kesudahan pendapat atau pendapat yang terakhir dari sebuah uraian sebelumnya, ataupun kesimpulan yang didapat dari cara berpikir induktif dan deduktif. Sedangkan kesimpulan merupakan sebuah gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Dengan kata lain, kesimpulan adalah hasil dari suatu pembicaraan. Adapun langkah-langkah dalam menyimpulkan sebuah teks cerita inspirasi, yang pertama adalah ambillah satu buah cerita inspirasi seperti non-fiksi, fiksi, tokoh terkenal, sufi, dan binatang. Kemudian yang kedua, bacalah dengan seksama dan cermat teks cerita inspirasi tersebut. 3. Pahami maksud dan isi dalam cerita tersebut. 4. Tentukan garis besar atau inti cerita teks cerita inspirasi tersebut. 5. Tentukan nilai-nilai pelajaran yang dapat dipetik dalam cerita tersebut sebagai simpulan ceritanya. Dan yang keenam, suntinglah hasil simpulan kalian untuk mendapatkan hasil simpulan yang baik dan benar. Selanjutnya, menyimpulkan struktur cerita itu ada orientasi. Orientasi adalah pengantar cerita. Kemudian, perumitan peristiwa itu adalah kisah tokoh dan peristiwa ini menuju ke puncak cerita atau konflik. Kemudian komplikasi, yaitu puncak inti cerita, tempat kisah yang menjadi inspirasi. Kemudian resolusi, yaitu peristiwa menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Dan yang terakhir adalah koda, yaitu penutup cerita, kesimpulan pesan moral. Baiklah, di sini kita akan bahas mengenai struktur sedekah uang Rp10.000. Yang pertama ada orientasi, yaitu ada seorang sahabat menuturkan kisahnya. Dia bernama Budiman. Sore itu ia menemani istri dan seorang putrinya berbelanja rumah tangga bulanan di sebuah toko swalayan. Usai membayar, tangan-tangan mereka syarat dengan tas plastik belanjaan. Kemudian perumitan peristiwa. Baru saja mereka keluar dari toko swalayan, istri Budiman dihampiri seorang wanita pengemis yang saat itu bersama seorang putri kecilnya. Wanita pengemis itu berkata kepada istri Budiman, "Beri kami sedekah, Bu." Istri Budiman membuka dompetnya, lalu ia menyodorkan selembar uang kertas berjumlah Rp1.000. Wanita pengemis itu menerimanya, tatkala tahu jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan. Ia lalu menguncupkan jari-jarinya mengarah ke mulutnya.
Kemudian pengemis itu memegang kepala anaknya dan sekali lagi ia mengarahkan jari-jari yang terkuncup itu ke mulutnya, seolah ia ingin berkata, "Aku dan anakku ini sudah berhari-hari tidak makan. Tolong beri tambahan kami sedekah untuk bisa membeli makanan." Kemudian komplikasi. Saat sang wanita pengemis melihat nilai uang yang diterima, betapa girangnya dia. Ia pun berucap syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Budiman dengan kalimat-kalimat penuh kesungguhan. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih Tuhan, semoga Allah memberikan rezeki berlipat untuk Tuhan dan keluarga. Semoga Allah memberi kebahagiaan lahir dan batin untuk Tuhan dan keluarga. Diberikan karunia keluarga sakinah, mawaddah, warohmah, rumah tangga harmonis dan anak-anak yang saleh dan soleha. Semoga Tuhan dan keluarga juga diberi kedudukan yang terhormat kelak nanti di surga. Budiman tidak menyangka ia akan mendengar respon yang begitu mengharukan. Budiman mengira bahwa pengemis tadi hanya akan berucap terima kasih saja. Namun, apa yang diucapkan oleh wanita pengemis tadi sungguh membuat Budiman terpukau dan membisu. Apalagi tatkala sekali lagi ia dengar wanita itu berkata kepada putri kecilnya, "Dik, alhamdulillah akhirnya kita bisa makan juga." Dek, hati Budiman tergedor dengan begitu kencang. Rupanya, wanita tadi sungguh berharap tambahan sedekah agar ia dan putrinya bisa makan. Sejurus kemudian, mata Budiman membututi kepergian mereka berdua yang berlari menyeberang jalan, lalu masuk ke sebuah warung Tegal untuk makan di sana. Kemudian resolusi, "Bu, aku memberi sedekah kepadanya sebanyak itu." Saat menerimanya, ia berucap hamdalah berkali-kali seraya bersyukur kepada Allah. Tidak itu saja, ia mendoakan aku, mendoakan dirimu, anak-anak dan keluarga kita. Panjang sekali ia berdoa. Dia hanya menerima karunia dari Allah SWT sebesar 10.000 saja. Sudah sedemikian hebatnya bersyukur. Padahal aku sebelumnya melihat di ATM saat aku mengecek saldo dan ternyata di sana ada jumlah yang mungkin ratusan bahkan ribuan kali lipat dari 10.000 rupiah. Saat melihat saldo itu, aku hanya mengangguk-angguk dan tersenyum. Aku lupa bersyukur dan aku lupa berucap hamdalah. Kemudian yang terakhir koda, yaitu Budiman mengakhiri kalimatnya dengan suara yang terbata-bata dan beberapa bulir air yang menetes. Istrinya pun menjadi lemas setelah menyadari betapa selama ini kurang bersyukur sebagai hamba. Ya Allah, ampunilah kami para hamba-Mu yang kerap lalai atas segala nikmat-Mu. Demikianlah pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.